Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar pada pembelajaran 4 dari tema 1 subtema 1. Di pembelajaran sebelumnya, kalian sudah mengetahui bahwa Indonesia kaya akan keberagaman bangsa, dari suku bangsa, budaya, adat istiadat, bahasa, dan lain-lain. Kalian tahu tidak bahwa di Indonesia juga kaya akan kain tradisional loh, misalnya batik, songket, dan ulos. Jenis-jenis kain tersebut merupakan kekayaan budaya bangsa. Batik adalah kain bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerangkan malam pada kain itu. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki khasan. Ulos adalah salah satu busana khas Indonesia. Ulos secara turun-temurun dikembangkan oleh masyarakat Batak, Sumatera Utara. Songket adalah jenis kain tenun tradisional di Indonesia. Songket digolongkan dalam keluarga tenunan brokat. Biasanya digunakan pada acara-acara resmi. Nah, kalian sudah mengetahui bahwa Indonesia kaya akan keberagaman bangsa. Di pembelajaran sebelumnya, kalian sudah mengetahui gerakan-gerakan tarian Wong Chumpa yang berasal dari Aceh. Nah, di sini kita akan melihat di sini ada sekumpulan wanita yang sedang menarikan tarian dengan kipas. Tari apakah itu? Tari tersebut adalah tari Kipas Pakarena. Nah, di sini ada teks bacaan tentang tari Kipas Pakarena yang menjelaskan tentang asal-usul adanya tari Kipas Pakarena. Yuk kita baca bersama. Tari Kipas Pakarena merupakan kesenian tari yang berasal dari Goa, Sulawesi Selatan. Tarian ini sudah menjadi tradisi di kalangan masyarakat Goa yang merupakan bekas kerajaan Goa. Kisahnya berawal dari perpisahan antara penghuni Botinglangi, negeri Kayangan, dan penghuni Lino, bumi, pada zaman dahulu. Konon, sebelum berpisah, penghuni Botinglangi sempat mengajarkan kepada penghuni Lino cara menjalani hidup, seperti bercocok tanam, beternak, dan berburu. Cerita itu diabadikan dalam gerakan tarian. Makna gerakan tari Kipas Pakarena seperti gerakan berputar searah jarum jam, melambangkan siklus hidup manusia. Gerakan naik turun mencerminkan roda kehidupan yang kadang berada di bawah dan kadang di atas. Lalu cara menari yang lembut mencerminkan karakter perempuan Goa yang sopan, setia, patuh, dan hormat. Secara keseluruhan, gerakan tari ini mengungkapkan rasa syukur. Di pembelajaran sebelumnya, kalian sudah mengetahui tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Namun sebelumnya, Bu Sumi tanya, apakah kalian sudah mengetahui ada berapa paragraf sih di teks bacaan ini? Yuk kita hitung bersama. Ada berapa paragraf kah? Coba. Ada ini paragraf pertama, paragraf kedua, dan paragraf ketiga. Jadi di teks bacaan ini ada 3 paragraf. Nah, bagi yang masih bingung untuk menentukan paragraf, kalian bisa melihat di masing-masing awal kalimat, di mana awal kalimatnya agak masuk ke kanan atau menjorok ke dalam. Nah, ini bisa menjadikan ciri-ciri ini namanya paragraf. Ini paragraf pertama, ini namanya paragraf kedua, dan ini paragraf ketiga. Nah, setiap paragraf itu tersusun atas kalimat-kalimat. Di paragraf itu pasti ada kalimat utama dan kalimat penjelas. Nah, di kalimat utama akan ada inti pokok kalimat tersebut yang dinamakan gagasan pokok. Nah, di pembelajaran sebelumnya kalian sudah mengerti ya untuk mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung. Cara yang pertama untuk mencari gagasan pokok yaitu kalian harus membaca teks bacaan dengan cermat di setiap paragraf. Nah, setelah itu kalian baca dengan cermat di setiap paragraf, lalu tentukan kalimat utama dan kalimat penjelasnya. Nah, gagasan pokok dan gagasan pendukung juga dapat disajikan menjadi peta pikiran. Peta pikiran merupakan cara menuangkan informasi yang diperoleh di dalam bentuk diagram. Peta pikiran memudahkan kita untuk mengingat isi dan informasi penting suatu teks. Nah, jadi adanya peta pikiran ini
bertujuan agar lebih menarik untuk dilihat seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan mencoba membuat peta pikiran dari teks bacaan tentang Tari Kipas Pakarena. Nah, ini ada teks bacaan pada paragraf pertama. Nah, sebelumnya tadi kalian harus membaca dengan cermat. Nah, gagasan pokok dari paragraf pertama ini ada di kalimat utama, di kalimat yang pertama, di mana Tari Kipas Pakarena merupakan kesenian tari yang berasal dari Goa, Sulawesi Selatan. Ini adalah kalimat pertama yang bisa kita tentukan sebagai kalimat utama. Karena di kalimat selanjutnya ini adalah penjelasan dari kalimat utama. Jadi gagasan pokoknya adalah inti dari kalimat utama, di mana Tari Kipas Pakarena berasal dari Goa, Sulawesi Selatan. Lalu gagasan pendukungnya adalah kalimat selanjutnya, yaitu tarian ini menjadi tradisi masyarakat Goa. Sekarang di paragraf kedua, yaitu gagasan pokoknya adalah yang kisahnya berawal dari perpisahan antara penghuni Kayangan dan penghuni bumi. Dan gagasan pendukungnya adalah penghuni Bonting Langi mengajarkan penghuni Lino cara menjalani hidup. Nah, jadi gagasan pendukung ini menjelaskan atau menerangkan dari gagasan pokok. Paragraf ketiga, gagasan pokoknya itu di kalimat pertama, di mana cerita diabadikan dalam gerakan tarian. Dan gagasan pendukungnya adalah kalimat-kalimat selanjutnya yang mendukung tentang gerakan tarian. Nah, sudah cukup jelas ya? Kalian bisa mencoba mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung di teks bacaan di buku kalian. Kalian sudah mengetahui tentang asal-usul adanya tarian Kipas Pakarena. Jadi di setiap daerah atau mungkin di setiap provinsi mempunyai tari khas atau tari daerah masing-masing. Dan itu merupakan suatu keberagaman yang harus kita banggakan. Dan itu sangat penting untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Walaupun kita berbeda-beda tetapi tetap satu juga, jua, seperti semboyan Indonesia Bhinneka Tunggal Ika. Bangsa Indonesia memiliki keragaman suku bangsa, bahasa, sosial, dan budaya. Oleh karena itu, bangsa Indonesia memerlukan persatuan agar menjadi bangsa yang kuat. Lalu bagaimana sikap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa? Yaitu yang pertama, menghormati teman yang beribadah, karena di Indonesia mempunyai keberagaman agama. Yang kedua, tidak membeda-bedakan teman yang berbeda suku. Yang ketiga, menghormati teman yang sedang menyampaikan pendapat. Keempat, menghormati keragaman budaya lain. Jadi jangan asal menjelek-jelekan budaya lain. Yang kelima, meminta maaf jika melakukan kesalahan. Biasakan untuk meminta maaf jika berbuat salah kepada teman. Dan biasakan juga mengucapkan terima kasih setelah dibantu oleh teman. Dan kalau ingin minta tolong kepada teman atau seseorang, kalian harus mengucapkan kata tolong. Nah, ini ada sebuah sapu lidi yang biasa kita gunakan untuk menyapu. Seperti yang telah kamu ketahui sebelumnya, kita hidup penuh dengan keberagaman. Di dalam keluarga, hampir setiap anggotanya berbeda-beda. Di sekolah, kamu mempunyai teman-teman yang berbeda. Di masyarakat, kamu mempunyai tetangga yang berbeda-beda. Tahukah kamu, perbedaan yang ada di keluarga, sekolah, dan masyarakat akan menjadi indah apabila dilandasi oleh persatuan dan kesatuan. Nah, seperti sapu lidi ini. Apabila kalian ingin menyapu halaman agar bersih, lalu mengambil satu buah lidi, apakah bisa bersih dengan cepat? Tentu saja tidak. Sapu lidi ini bagian-bagian dari lidi menjadi satu kesatuan yang bisa bermanfaat bagi lingkungan. Seperti itulah persatuan dan kesatuan. Lalu apa sih sebenarnya makna persatuan dan kesatuan? Persatuan dan kesatuan dapat diartikan sebagai kumpulan bagian-bagian yang disatukan.
Dengan persatuan dan kesatuan, cita-cita bangsa Indonesia untuk mencapai masyarakat adil dan makmur akan segera terwujud. Persatuan tidak mementingkan kepentingan diri sendiri atau kelompok, tetapi lebih mengutamakan kepentingan umum. Nah, persatuan dan kesatuan itu juga diterapkan dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat. Jadi kita harus mempunyai sikap toleransi, bisa mempelajari dan menikmati kebudayaan daerah lain, dan menjadikan keberagaman sebagai kekayaan, bukan sebuah kekurangan. Nah, coba kalian mencari atau menentukan contoh-contoh lain sikap persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Nah, di sini Bu Sini contohkan, di situ ada sikap yang menunjukkan persatuan dan kesatuan. Contoh yang pertama adalah piket kelas. Kenapa mencerminkan sikap persatuan? Karena bersama-sama membersihkan kelas sehingga kelas cepat bersih. Yang kedua, menghormati budaya lain. Itu juga mencerminkan sikap persatuan, karena saling menghormati dan jika orang merasa hidup nyaman, dia akan mudah untuk bekerja sama dan bersatu. Lalu sikap tidak menunjukkan persatuan dan kesatuan, contohnya adalah tawuran. Tawuran tidak mencontohkan sikap persatuan karena terjadi pertikaian yang akan mengakibatkan korban terluka atau sakit. Lalu contoh yang kedua adalah mengejek teman, yang tidak mencerminkan sikap persatuan karena mengakibatkan teman menjadi terluka hatinya. Dan tugas kalian adalah mencari contoh-contoh lain, contoh sikap menunjukkan persatuan dan kesatuan, dan contoh sikap tidak menunjukkan persatuan dan kesatuan. Masing-masing kalian mencari 5 contoh. Menurutmu, apa sih yang terjadi jika kita tidak memiliki sikap persatuan dan kesatuan? Jika kita tidak memiliki sikap persatuan dan kesatuan, saat terjadi perbedaan pendapat atau perbedaan kepentingan, akan terjadi pertikaian dan perkelahian. Bisa terjadi tidak adanya kepedulian terhadap penderitaan dan kesedihan yang dialami dan dirasakan oleh orang lain. Lalu yang kedua, tidak adanya kerjasama yang terjalin antar warga masyarakat. Padahal dalam masyarakat kita, gotong royong adalah yang paling diprioritaskan. Lalu nanti akan muncul pertikaian dan permusuhan antar warga masyarakat ketika misalnya visi dan misi tidak sejalan. Oleh karena itu, kita harus menjaga persatuan dan kesatuan agar kita tidak mudah diadu domba dan tidak mudah tercerai-belai oleh sekelompok seseorang yang menginginkan bangsa Indonesia terpecah belah. Nah, cukup pembelajaran hari ini ya. Kita dari awal sudah mengenal beberapa kain tradisional, lalu menentukan peta pikiran dari teks bacaan untuk mencari gagasan pokok dan gagasan mendukung. Dan yang ketiga, pentingnya persatuan dan kesatuan di lingkungan kita dari keluarga, sekolah, dan masyarakat. Dan tentunya kita harus menjaga persatuan dan kesatuan atas keberagaman bangsa yang ada di Indonesia. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tetap semangat!